Oke, selamat datang kembali lagi bersama kami Pola Konstruksi. Kali ini kita akan membahas pengerjaan pintu lipat garasi. Seperti apa detailnya? Mari kita simak. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya teman-teman meluangkan waktu untuk mendukung kami dengan pencet tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan inspirasi serta pengetahuan di bidang konstruksi. Terima kasih. Seperti di video, sekarang adalah pengaplikasian cat dasar pada pintu lipat. Di sini, dalam pengerjaannya kita benar-benar kerjakan secara detail dan teliti. Karena karya yang indah adalah kunci dari hasil ide kreatif kami. Langkah pertama dalam proses ini adalah persiapan. Pastikan pintu garasi bersih dari debu, kotoran dan noda. Periksa juga apakah ada kerusakan atau retak pada permukaan pintu garasi ini. Setelah itu, aplikasikan cat epoksi pada pintu lipat ini. Di sini kami menggunakan cat dasar epoksi dengan merek Nippon. Kegunaan cat dasar epoksi ini selain untuk memaksimalkan warna pada pintu garasi, juga berfungsi penting dalam meningkatkan daya lekat, daya tahan, dan bersifat anti karat. Epoksi yang kami gunakan ini menggunakan campuran bensin atau pertalit agar ketika pengaplikasian catnya tidak terlalu kental yang akan mengakibatkan boros pada penggunaan cat dasar epoksi ini. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di sini kami aplikasikan cat dasar epoksi ini 2 lapisan sebagai warna dasar dan guna untuk menutupi semua permukaan pintu lipat garasi ini. Dalam pengerjaan cat dasar pintu lipat garasi ini kita benar-benar kerjakan secara detail dan teliti. Pastikan semua permukaan pintu lipat garasi ini tertutup dengan cat dasar ini. Untuk ukuran pintu lipat garasi ini adalah 4 x 6 meter. Bagian kerangka pada pintu lipat ini kita gunakan besi 4 x 6 dengan tebal 1 mili. Sedangkan untuk kisi-kisi pada pintu lipat garasi ini kita gunakan besi 2 x 4 dengan tebalnya pun 1 mili. Di samping itu, pada pintu garasi lipat ini kami juga menggunakan plat strip dengan tebal 0,9. Teknik yang kita gunakan dalam proses pengecatan pintu lipat garasi ini adalah teknik semprot. Teknik ini memiliki beberapa kelebihan, termasuk kecepatan pengaplikasian catnya, hasil yang rata, dan kemampuan untuk mencapai area yang sulit dijangkau, guna untuk mendapatkan hasil maksimal dan halus. Dalam proses ini, gerakan alat secara seragam dan berulang, bergerak dari satu sisi ke sisi lain,
atau dari atas ke bawah. Hal ini membantu menciptakan lapisan cat yang merata dan menghindari penumpukan cat yang berlebihan pada satu area. Setelah proses pengecatan dasar pintu garasi ini selesai, pastikan seluruh permukaan kering dan bersih. Setelah itu, aplikasikan cat terakhir untuk finishing pada pintu lipat garasi ini. Setelah itu adalah tahapan finishing. Pada tahapan finishing kali ini adalah proses pengecatan tahap terakhir atau warna asli pada pintu lipat garasi ini. Untuk proses tahapan terakhir atau finishing ini kurang lebih caranya atau prosesnya seperti pengecatan dasar tadi. Pastikan seluruh permukaan catnya tertutup dengan rapat dengan warna asli, karena ini adalah tahap finishing atau tahap terakhir. Seperti di video, proses pengecatan pintu lipat garasi sudah selesai. Untuk detailnya bisa dilihat dan disimak pada video ini. Terima kasih telah menemani kami dalam proses pekerjaan cat pintu lipat garasi yang bagus ini. Pintu garasi tidak hanya menjadi perlindungan bagi Anda, tetapi juga merupakan cerminan keindahan dan perawatan rumah. Di sini kami bersama-sama memberikan sentuhan baru pada pintu garasi ini. Warna yang dipilih tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga memberikan perlindungan ekstra. Ingatlah bahwa setiap langkah dalam proses ini memiliki peran penting untuk menciptakan karya yang luar biasa. Dari pemilihan material, proses pekerjaan, dan pemilihan cat yang tepat. Semua itu dikerjakan untuk menciptakan karya pintu garasi yang tidak hanya estetis, tetapi juga tahan terhadap cuaca dan masa pakai yang panjang. Semoga video ini memberikan inspirasi dan pengetahuan untuk Anda di bidang konstruksi bangunan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau memberikan pertanyaan di bagian komentar. Kami senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendukung kami
berbagi pengalaman dan pengetahuan di bidang arsitektur dan konstruksi bangunan. Terima kasih.